Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 1 yang akan mempresentasikan terkait biografi Mara Rusli dan beserta karya-karya beliau. Untuk poin pertama, penjelasan biografi kepada Erija, dipersilakan. Baik, terima kasih untuk kesempatannya ya Noval. Jadi teman-teman, untuk biografi Mara Rusli ini sendiri itu beliau itu merupakan kelahiran pada tanggal 7 Agustus tahun 1889 di Padang, Sumatera Barat. Nah, beliau itu juga wafat pada tanggal 17 Januari di Bandung, Jawa Barat. Beliau ini merupakan tokoh beragama Islam dan ternyata bukan hanya sastrawan, tetapi beliau ini memiliki pekerjaan yang sangat mulia, yaitu sebagai dokter hewan. Lalu banyak beberapa karya beliau yang terkenal, contohnya itu ada Siti Nurbaya, Kasih Tak Sampai pada era tahun 1922. Untuk latar belakangnya Mara Rusli ini sendiri itu, beliau itu lahir dalam lingkungan keluarga yang aristokrat Minangkabau yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai adat. Tetapi teman-teman, beliau ini memperoleh pendidikan ala-ala barat. Jadi beliau berkembang menjadi sosok yang sangat modern dan memiliki pandangan kritis terhadap tradisi yang dianggap menghalangi kebebasan pribadi. Lalu untuk pendidikannya sendiri, beliau itu menempuh pendidikan di Sekolah Dokter Hewan di Bogor dan kemudian bekerja sebagai dokter hewan di berbagai daerah di Indonesia. Walaupun profesinya bukan di bidang sastra, tetapi beliau ini memiliki minat besar terhadap seni dan sastra, terutama dalam bentuk novel dan cerita rakyat. Seperti itu teman-teman. Selanjutnya ada beberapa karya Mara Rusli yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan tentang karya Mara Rusli yang pertama yaitu Siti Nurbaya pada 1922. Cerita Siti Nurbaya ini berkisah tentang seorang gadis cerdas dan cantik bernama Siti Nurbaya yang tinggal di Padang. Ia bersahabat sejak kecil dengan Samsul Bahri, anak seorang pejabat bernama Sultan Mahmudah. Persahabatan mereka tumbuh menjadi cinta. Namun, kisah cinta mereka terhalang oleh keadaan. Ayah Siti Nurbaya, Sulaiman, terlilit utang kepada seorang laki-laki kaya dan licik bernama Datuk Maringgi. Untuk menyelamatkan ayahnya dari penjara, Siti Nurbaya terpaksa menikah dengan Datuk Maringgi meskipun hatinya menolak. Setelah menikah, hidup Siti Nurbaya penuh penderitaan. Datuk Maringgi memperlakukannya dengan kejam. Di sisi lain, Samsul Bahri menjadi tentara dan berjuang untuk negaranya. Pada akhirnya terjadi konflik besar antara rakyat dan pihak pemerintah. Dalam pertempuran, Samsul Bahri secara tragis menembak Datuk Maringgi. Siti Nurbaya meninggal karena sakit dan tekanan batin. Dan selanjutnya karya Memang Jodoh akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, untuk karya Mara Rusli yang bagian Memang Jodoh adalah satu novel yang menceritakan tentang kisah cinta antara Mara Hamil, seorang bangsawan Minang, dengan Dinwati, seorang musang Priang Sunda.
Kisah ini menggambarkan perjuangan cinta mereka melawan adat istiadat, di mana Hamli harus memilih antara mengikuti tradisi kaumnya atau rela dibuang oleh orang tuanya demi menikahi orang tercinta tersebut. Di sini cerita dari memang jodoh adalah kita dari memilih orang dicintai untuk melawan suatu adat yang mengekang, yang akhirnya berujung pada pengorbanan suatu status di masyarakat tersebut. Dan selanjutnya adalah karya salah satunya lagi, yaitu Anak dan Kemenakan. Kepada teman saya dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang Anak dan Kemenangan. Anak dan Kemenangan ini menceritakan perjuangan seorang anak muda dalam menghadapi berbagai rintangan hidup demi mencapai cita-cita dan kehormatan keluarganya. Tokoh utama digambarkan sebagai anak yang memiliki semangat tinggi, tekun belajar, serta berusaha memperbaiki nasib keluarga melalui pendidikan dan kerja keras. Namun, perjalanan menuju kemenangan tidak mudah. Ia harus menghadapi kemiskinan, tekanan sosial, dan konflik batin antara keinginan pribadi dan harapan orang tua. Dengan tekad kuat dan kejujuran, akhirnya sang anak berhasil mencapai kesuksesan yang diimpikan. Nah, bentar. Untuk penjelasan kutipan karya, demikianlah nasib setiap manusia yang dikaruniai Tuhan umur yang panjang, makin lama hidupnya, makin jauhlah dia tercecer di belakang anak, setua dan bahkan kaumnya, sehingga akhirnya terbaringlah dia seseorang diri dalam alam kuburnya. Penjelasan itu, kalimat ini menyampaikan bahwa manusia yang diberi umur panjang oleh Tuhan pada akhirnya akan mengalami kesepian dan keterasingan. Semakin banyak orang di sekitarnya, anak, cucu, dan teman sezamannya yang meninggalkan baik karena meninggal dunia, sibuk karena kehidupan masing-masing, atau karena perbedaan cara pandang. Dan kutipan ini mengajak pembaca untuk merenungkan kefanaan hidup, menerima bahwa waktu berjalan maju tanpa diulang, dan bahwa setiap manusia akan menghadapi masa tua dan kematian. Maka selama hidup sebaiknya manusia berbuat baik, menghargai waktu, dan mempererat hubungan sesama. Terima kasih. Baik, saya akan lanjutkan dengan menjawab pertanyaan dari kegiatan 1. Untuk apa kontribusi Balai Pustaka Perkembangan ini jadi wadah bagi para penulis Indonesia untuk menerbitkan karya secara luas yang penting seperti Marah Rusli, Abdul Muiz, dan Nur Sultan Iskandar. Balai Pustaka juga membantu membentuk gaya bahasa dan tema sastra modern. Yang kedua yaitu mana ipteks membantu kita memahami sejarah lebih. Jadi dengan cara yang lebih menarik dan hidup, misalnya lewat teknologi digital, kita bisa membaca naskah lama. Dialih sarankan menonton film atau dokumenter tentang sastrawan menjelajahi art sastra lewat internet. Baik teman-teman, kiranya sekian pemaparan dari kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tapi kudu ngecap aja. Balik misal baju keleleran nih kemarin. Wes, ya iku wis termasuk rahasia. Apa? Ono mana gak? Usul. Iya, silahkan Afifa. Bangun tidur. Oke, terima kasih kesempatannya. Saya mau menanyakan yang ketiga, itu karyanya itu
itu kemenakan atau kemenangan? Soalnya sependengaran saya pas Syafa jelasin itu tentang kemenangan. Terima kasih. Oke, mungkin dari Syafa bisa dijelaskan terkait pertanyaan dari Afifah. Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Afifah. Mohon maaf Afifah, tadi saya salah bicara. Yang benar itu kemenakan. Terima kasih. Gimana Afifah, sudah terjawab? Umumnya ada 2 yo. Iya, sudah. Terima kasih. Kembali dikasih. Sekian dari kami kelompok 1 yang menjelaskan terkait biografi dan karya-karya Marah Rusli. Sekian dari kami, bila ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 1.